kalau nanti kita sudah masuk ke era teknologinya makin canggih, Pak. Anda sudah mulai dengar kan tentang gagasan si Mark Zuckerberg. Dan dia itu sudah mulai merancang kehidupan baru, Pak, namanya metaverse. Metaverse ini di atas universe ceritanya. Universe ini alam kita. Nanti dia bikin alam sendiri, Pak. Alamnya itu dunia maya di dalam dunia maya. Wih, keren. Gitu. Jadi nanti kita makin hidup dalam kepalsuan yang luar biasa, Pak. Kepalsuan yang bertingkat-tingkat. Gitu. Ya. Dan ini banyak generasi muda yang karena memang mereka lahir di era milenial begini gitu ya, bangga sekali dengan nantinya dia bisa hidup di metaverse, ya kan? Dia bisa sukses di situ, bisa berbisnis, bisa bikin rumah, bikin apartemen, bikin apa? Padahal dunia maya, Pak. Dunia maya penuh kepalsuan. Ini ngeri sekali, Pak. Assalamualaikum sahabat, bagaimana keadaan kalian hari ini? Kami doakan semoga sehat selalu. Maka dunia ini benar-benar kacau, Pak. Karena yang mimpin terang-terangan menyingkirkan Quran dan Sunnah sebagai sumber nilai, sumber norma, sumber hukum. Ya, jadi kesadaran kita akan hal ini penting sekali, Pak. Jadi kalau Anda ditanya kenapa sih dunia sekarang kacau, ya karena yang mimpin dunia tidak mau menggunakan petunjuk Allah, petunjuk Rasul sebagai panduan dalam memimpin umat manusia. Makanya ada hadis mengatakan, badiru bil mauti sittan, bersegeralah Anda memohon kematian segera jika 6 perkara sudah muncul. Salah satunya apa? Imrotas sufaha, munculnya pemerintahan dari penguasa-penguasa yang bodoh. Apa maksudnya penguasa yang bodoh? Penguasa yang di dalam memimpin tidak mau menjadikan sumber ilmu yang sebenarnya sebagai petunjuk untuk mengelola masyarakat. Itu penguasa bodoh. Penguasa yang menyingkirkan petunjuk Allah, petunjuk Rasul sebagai sumber ilmu. Sebab terminologi bodoh di dalam Quran dan Sunnah itu adalah jahlu anil haq, bodoh akan kebenaran. Itu hakikat bodoh. Ya, hari ini banyak sekali manusia yang sudah menganggap agama itu suatu hal yang kuno. Itu sementara kenikmatan dunia itu penting, ya. Apalagi kalau nanti kita sudah masuk ke era teknologinya makin canggih, Pak. Anda sudah mulai dengar kan tentang gagasan si Mark Zuckerberg. Tahu Mark Zuckerberg? Kenal ya? Pemilik Facebook. Ya kan? Dia itu sudah mulai merancang kehidupan baru, Pak. Namanya metaverse, ya. Metaverse ini di atas universe ceritanya. Universe ini alam kita. Nanti dia bikin alam sendiri, Pak. Alamnya itu dunia maya di dalam dunia maya. Wih, keren. Jadi nanti kita makin hidup dalam kepalsuan yang luar biasa, Pak. Kepalsuan yang bertingkat-tingkat. Dan ini banyak generasi muda yang karena memang mereka lahir di era milenial begini gitu ya, bangga sekali dengan nantinya dia bisa hidup di metaverse, ya kan? Dia bisa sukses di situ, bisa berbisnis, bisa bikin rumah, bikin apartemen, bikin apa. Padahal dunia maya, Pak. Dunia maya penuh kepalsuan. Ini ngeri sekali, Pak. Jadi kita akan dipaksa untuk mentakar mulia tidaknya seseorang berdasarkan nilai-nilai yang virtual. Nilai-nilai virtual, Pak. Virtual itu kan palsu. Dan akhirnya makin banyak orang yang berjalan, kita lihat dia berjalan tapi dia nggak bersama kita gitu. Dia dengan hidupnya sendiri, dengan alamnya sendiri. Ya karena dalam dunia metaverse nanti, Pak, kita bisa ketemu sama orang-orang yang tinggalnya jauh-jauh dengan kita, tapi dalam sebuah kepalsuan. Ya, tapi rasanya kayak hidup beneran sama mereka. Ngeri, Pak. Kalau kita nggak benar-benar memahami hakikat hidup di dunia ini, ya, ngeri, Pak. Allah saja sudah bilang, wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ibun. Sesungguhnya hidup di dunia ini tidak lain adalah senda gurau dan permainan. Nah, sudahlah memang secara umum dunia ini senda gurau dan permainan, Pak. Mereka mau bikin lagi dunia lain yang lebih main-main lagi, lebih permainan lagi, lebih senda gurau lagi, gitu. Ya. Jadi kuadrat berlipat-lipat gitu loh. Kita akan diajak kepada ya hidup dalam
fun, rasa senang, entertainment, ya kan, tapi palsu semua. Makanya ada analisa-analisa tentang metaverse ini, Pak, yang mengatakan bahwa nanti kalau sudah rame metaverse ini, ya, banyak orang yang lebih senang tinggal di metaverse-nya daripada dalam dunia realitanya. Karena apa? Di dunia realita dia bisa sakit hati, dia bisa putus hubungan dengan pacarnya, ya kan, dia bisa bercerai dengan istrinya, ya kan, sakit hati. Tapi kalau di dunia metaverse itu semua itu bisa dirancang skenarionya menurut maunya dia. Aduh, ngeri, Pak. Jadi kita semua rame-rame diajak menjadi tukang khayal, ya. Ini mengerikan. Sekarang saja sudah mengerikan melihat generasi muda kita yang sibuk main game terus gitu kan, ya kan, dalam dunia khayal gamenya gitu, ya kan. Tapi nanti dunia khayalnya itu virtual, Pak. Virtual itu artinya kayak terasa kita ada di dalamnya, Pak. Makanya nanti menggunakan alat yang kayak apa tuh, Google gitu ya, alat Google gitu. Terus kita benar-benar bisa merasakan naik turun, naik mobil, naik pesawat, ya, bener-bener kayak naik pesawat, kayak naik mobil, tapi itu semuanya virtual. Berat, Pak. Kalau kita nggak megang terus ini berat. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, sistem Dajjal telah menjelma menjadi peradaban penuh dosa, bahkan menghasilkan umat Islam yang murtad dari agamanya karena kehidupan sudah tidak lagi diarahkan untuk mengejar meraih ridha Allah, melainkan menuju penyambutan roh palsu yaitu Ad-Dajjal. Ya, makanya semua kepalsuan semakin merebak, semakin di endorse, ya, didorong gitu, ya, kepalsuan. Dan Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah 217 mengungkap ambisi kaum yang sedang mimpin dunia sekarang. Yang mimpin dunia sekarang ini bukan sekedar kaum kafir biasa, Pak, tapi kaum kafir harbi. Nah, Allah gambarkan ambisi mereka seperti apa. Ini dia ambisi mereka. Mereka orang-orang kafir harbi tidak henti-hentinya 24 hours a day, 7 days a week, 12 months a year, memerangi kalian sampai mereka dapat memurtadkan kalian dari agama kalian kepada kekafiran seandainya mereka sanggup. Semua daya upaya mereka kerahkan, biaya, ya kan, proyek-proyek untuk membuat umat ini menjadi umat yang tidak beriman lagi. Ini namanya program pemurtadan, Pak. Masih banyak topik yang akan kita bahas. Silakan subscribe channel kami agar kita bisa lebih dekat dan bersama membahas berbagai topik menarik lainnya. Like bila Anda suka dan unlike saja bila Anda tidak suka dengan video seperti ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.